Selamat berjumpa para sahabat, salam sehat. Apakah seharian sudah siap untuk masuk ke jenjang perkawinan? 3 hal harus Anda ketahui agar dapat menikah secara sah dalam gereja Katolik. Apa itu? Ada 3 hal yang patut para sahabat calon pasutri ketahui sebelum menikah dalam gereja Katolik sehingga pernikahannya sah. Apa saja itu? Yang pertama, yang disebut materia sacramenti. Yang kedua, disebut forma sacramenti. Yang ketiga adalah forma canonica atau forma publica. Ada 3 pilar ini, 3 unsur ini, 3 hal ini yang patut Anda ketahui, Anda pahami sebelum melangsungkan perayaan perkawinan dalam gereja Katolik. Yang pertama yaitu kemampuan natural dan legal yang masing-masing calon pasutri ini harus punya. Kemampuan natural dan legal itu yang dimaksud apa? Natural artinya secara biologis, ya, Anda itu sehat sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri dan mampu, sehat, jiwa raganya sehat, ya. Kemudian secara biologis mampu dan matang, maka dituntut tadi saya sudah menyinggung usia untuk melangsungkan perkawinan adalah, kan usia perkawinannya ya, untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk hukum gereja dituntut genap berusia 16 tahun itu bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Dan hukum sipil menuntutnya lebih tinggi, 19 tahun. Nah, ini tentu ada sesuatu, ada nilai yang diperjuangkan oleh norma ini. Antara lain adalah mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Karena orang yang belum matang baik secara biologis dan produksinya, organ-organ reproduksinya belum matang. Nah, ini membahayakan khususnya bagi si ibu dan juga bagi janin yang akan dikandung. Kemudian juga fungsi organ reproduksi untuk laki-laki dan perempuan, kematangannya itu diperlukan agar mampu nanti meneruskan keturunan yang sehat, yang unggul, yang kuat, dan tentu dengan kualitas-kualitas terbaik dari generasi penerus yang kita rindukan. Itu dituntut, maka harus ada kemampuan itu. Kemampuan natural, kemampuan biologis, kemampuan legal. Contohnya, pasangan Anda itu tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya. Ini diatur oleh hukum bahwa kalau pernah melangsungkan ikatan perkawinan, ini secara hukum dia masih terikat dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya. Atau dia adalah anak yang Anda adopsi, ini juga ada hubungan legal di situ, ya. Kemudian seperti saya sebagai seorang pastor, seorang romo, seorang imam, saya terikat oleh kewajiban hidup berselibat sehingga tidak bisa melangsungkan perkawinan. Meskipun ada yang lirik-lirik, saya terus menyamping, tidak berani membalas lirikan itu karena saya tidak bisa melanjutkan relasi ini karena adanya halangan, ya, sebagai seorang yang tertabis punya kewajiban hidup selibat. Demikian juga biaran-biarawati yang sudah mengucapkan kaul kekal tidak bisa melangsungkan perkawinan. Ada kaul kemurnian, wajib menghayati hidup bertarak sempurna, ya, tidak melangsungkan ikatan perkawinan. Ini menjadi penghalang kalau pasangan Anda adalah misalkan seorang biarawan atau seorang biarawati. Jadi kemampuan natural dan kemampuan legal ini harus dimiliki
oleh setiap calon pasutri. Jelas ini ya. Kemudian yang kedua, ada dituntut kemampuan memberikan kesepakatan, karena perkawinan itu adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, yang mau melangsungkan perkawinan mesti sadar dan bebas dan memberikan kesepakatan secara penuh. Jadi 3 dituntut di situ ya. Jadi Verus sungguh-sungguh, Plenus sepenuhnya, dan Liber ada kebebasan dalam memberikan kesepakatan bahwa saya mau menerima engkau, misalkan Mr. X menjadi suamiku, atau sebaliknya, saya mau menerima engkau, Miss Virginia, menjadi istriku sepenuhnya. Saya sadar betul, saya bebas melakukan ini, dan saya melakukan tindakan pemberian kesepakatan ini dengan total. Jadi tidak ada dalam benak, wah nanti kalau sudah miskin saya tinggalkan kau. Tidak. Atau kalau kamu sakit, engkau bukan suamiku atau bukan istriku lagi. Jadi sejak melangsungkan memberikan kesepakatan ini, si calon suami, si calon istri sadar penuh dan bebas mau menerima dia menjadi suami dan menjadi istri seumur hidup. Jelas ini ya? Sehingga tidak ada syarat lagi, kau harus punya ini, harus punya itu, baru menjadi suamiku yang sepenuhnya. Tidak. Maka ini yang disebut dalam hukum sebagai forma sacramenti. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh kedua mempelai sejak momen itulah, ini yang disebut matrimonium in fieri. Perkawinan itu eksis karena kesepakatan diberikan secara sadar. Saya tahu bahwa ini yang menjadi calon istriku, ini yang kemudian menjadi istriku hari ini. Demikian juga sebaliknya, mengatakan ini yang menjadi suamiku hari ini. Sungguh tahu, dan saya membangun hidup bersama untuk seumur hidup sampai akhir hayat, dan siap menerima semua tanggung jawab, tugas-tugas sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai orang tua ketika anak-anak lahir, dalam suka dan duka, ke waktu untung maupun malang, di waktu sehat maupun sakit. Jadi total. Setelah kita melihat 2 hal pertama, yakni materia sacramenti, yaitu kemampuan natural dan legal yang mesti dimiliki oleh calon pasutri, ya, kemampuan biologis natural ini, sehat jiwa dan raga, ya. Contoh konkretnya tidak impoten, itulah ya, ini yang paling menarik misalnya topiknya ya. Jadi laki-laki itu sungguh-sungguh Suzuki ya, kuat, sehat ya. Kemudian perempuan juga sama, kuat dan sehat. Dan tentu dari situlah kita tadi sudah melihat adanya syarat umur, kematangan yang dituntut dari para calon pasutri. Itu yang pertama. Jadi materia sacramenti, kemampuan natural dan legal yang dimiliki oleh suami istri. Yang kedua, yakni kesepakatan yang diberikan secara sadar, secara bebas dan penuh oleh kedua belah pihak saat saling menerimakan kesepakatan. Jadi saling memberikan kesepakatan satu sama lain, saling memberi dan saling menerima secara sadar, secara bebas dan sepenuhnya. Itu yang disebut Verus, Plenus dan Liber. Itu sifat atau ciri dari kesepakatan perkawinan. Ini yang disebut forma sacramenti. Yang ketiga, apa itu? Ini yang disebut forma kanonika atau tata peneguhan, sebagaimana diatur dalam kanon 1108. Tata peneguhan yang diatur oleh Gereja Katolik dalam KHK 1983 ini itu ditetapkan dalam norma kanon 1108. Adanya dan hadirnya seorang pejabat yang berwenang, pejabat gereja yang berwenang untuk meneguhkan perkawinan. Kemudian kedua mempelai hadir. Kemudian ketika mempelai ini memberikan kesepakatan satu sama lain, disaksikan oleh 2 orang yang menjadi saksi. Ya, dilihat
peristiwa saling memberikan kesepakatan ini dilihat, disaksikan oleh 2 orang. Jadi kehadiran 5 orang ini sudah membuat perkawinan para sahabat sah. Jadi jangan galau kalau ada yang telat datang atau orang tua berhalangan. Ya memang secara afeksi pasti ada yang kurang rasanya, tapi secara yuridis perkawinan saudara-saudari sah kalau sudah ada peneguh pejabat gereja yang berwenang, yaitu pastor paroki atau ordinaris wilayah. Kemudian pastor lain seperti saya misalkan, yang diberikan delegasi kewenangan oleh pastor paroki, entah untuk satu pasang tertentu atau untuk sekian pasang yang mau bisa saya teguhkan, yaitu yang disebut dengan delegasi umum. Kalau itu harus diberikan secara tertulis. Atau juga bisa seorang diakon tertabis. Dengan delegasi diberikan oleh pastor paroki atau oleh ordinaris wilayah, dia dapat meneguhkan perkawinan. Entah itu delegasinya khusus untuk pasangan tertentu atau delegasi umum, sebagaimana yang saya katakan tadi, diberikan secara tertulis oleh pastor paroki untuk meneguhkan sekian atau sejumlah pasang perkawinan. Ya. Jadi forma kanonika ini dituntut demi sahnya perkawinan, adanya pejabat yang berwenang dari gereja, kemudian kehadiran 2 pasang, tentu suami dan istri ini yang mau menikah, kemudian 2 orang saksi. Nah, dalam kasus per kasus, dalam situasi khusus, ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari kewajiban untuk menggunakan tata peneguhan ini, sebagaimana diatur dalam Kanon 1127, misalkan dalam perkawinan beda gereja, lalu peneguhan diadakan di gereja lain. Nah, ini harus dimohonkan dispensasi dari tata peneguhan menurut gereja Katolik, sehingga perkawinan Anda sebagai orang Katolik di gereja itu atau komunitas itu tetap sah dalam kacamata norma dan ajaran gereja Katolik. Tapi ini ada persyaratannya. Tadi harus dilihat satu kasus per kasus dan pertimbangan pastoralnya. Maka tidak mudah izin ini, dispensasi ini diberikan kepada pemohon. Ya. Atau kalau tidak ada komunitas gereja tertentu kemudian mau menikah secara sipil, mengikuti tata cara pernikahan sipil. Tata peneguhan ini disebut forma publica. Jadi tata cara peneguhan publik ini pun dituntut harus dilakukan menurut tata cara itu demi sahnya perkawinan yang mempelai lakukan, saudara-saudari lakukan sebagai orang yang punya hak untuk menikah dan tanpa halangan, punya kemampuan, punya kesadaran dan kebebasan untuk melangsungkan perkawinan menurut tata cara peneguhan itu. Semoga ini jelas dan semakin memantapkan langkah dan keputusan dari para sahabat yang hendak membangun hidup bersama dalam ikatan perkawinan, membentuk keluarga yang kuat, kokoh, ada hukum yang melindungi, dan tentu pelindung utama kita adalah Allah yang mengasihi kita. Sehingga inilah panggilan saudara-saudari. Secara hukum ini adalah hak, tetapi secara spiritual ini adalah panggilan untuk meneruskan dan melahirkan generasi baru, baik bagi umat Allah, bagi gereja, kelahiran anggota-anggota yang baru, maupun bagi seluruh umat manusia. Para pasutri punya tugas dan tanggung jawab yang mulia. Semoga semua tetap semangat, semakin berhikmat, dan hidup sebagai suami istri di tengah keluarga yang terberkati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.